Namun Tetia membentak untuk menghentikannya dengan suara keras. Jangan! Tetua suci tiba-tiba dihentikan olehnya, sangat terkejut. Anak muda Lai, kamu, kekuatan spiritual di tangan tetua suci perlahan menghilang. Dia dengan serius berpesan kepada Tetia. Anak muda Tetia, dengarkan baik-baik. Tetua suci satu persatu mencantumkan penderitaan yang harus ditanggung Tetia jika ia bersikeras melanjutkan penempan. Energi dalam tubuhmu akan berubah menjadi binatang spiritual untuk menyerangmu. Meskipun kamu memiliki tubuh kaisar, tubuh manusia fana sama sekali tidak akan sanggup menahan kekuatan dahsyat tubuh dewa penekan wilayahmu. Apa kamu mengerti? Namun Tetia sama sekali tidak takut, bahkan berniat memprovokasi para binatang spiritual itu. Menarik sekali. Ayo maju. Seekor kerbau raksasa seluruh tubuhnya merah menyala. Kedua matanya berbinar, dengan gagah berani menerjang ke arah Tetia. Ketika mendekat, Tetia sama sekali tidak menghindar, membiarkannya menusuk tepat ke tubuhnya. Sakit hingga memuntahkan seteguk darah segar. Di luar tungku, tetua keempat melihat getaran hebat berasal dari tungku alkimia. Hatinya serasa terbakar. Tetua suci, apakah getaran ini normal? Wajah tetua suci pucat pasti menjawab, tidak, terlalu dahsyat. Saat ini, di dalam tungku, Tetia sudah jatuh telentang. Tangan dan kaki terentang lebar, bersiap menyambut kawanan binatang spiritual yang berbondong-bondong datang. Sepertinya, tubuh manusia fana pada akhirnya tetap sulit menggoyahkan tubuh dewa. Binatang spiritual itu memang seolah ingin menghancurkannya. Tetia sangat kesakitan, terus-menerus memuntahkan darah, satu demi satu menerima gelombang serangan binatang spiritual. Tetia dipukul terbang oleh binatang spiritual, nyala api yang membara membuat dia sangat kesakitan, hingga memuntahkan seteguk darah lagi. Di luar tungku, benturan Tetia membuat tungku alkimia berubah bentuk, semua orang khawatir padanya. Kakak seperguruan, tungku alkimia. Tetua suci mengumpulkan gumpalan kekuatan spiritual di telapak tangannya, memutuskan untuk mengakhiri ini, hentikan sampai di sini. Namun sebuah tangan diletakkan di bahunya, menghentikannya. Nem Hoainan menahan tetua suci. Tetua suci, tunggu sebentar. Berikan kakak seperguruan sedikit waktu lagi. Tetua suci dengan marah melototinya. Anak muda, apa kamu tidak mendengar perkataan saya tadi? Nem Hoainan masih ingin membujuk. Perkataan Anda saya. Tapi jika itu kakak seperguruan lah Tetia. Dia memiliki keyakinan yang sangat teguh. Percaya bahwa Tetia pasti bisa melakukannya. Menggunakan tubuh manusia fana untuk mengendalikan tubuh dewa. Itu bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Tetua suci menatap Nem Hoainan dengan bingung. Akhirnya terpaksa setuju untuk memberi Tetia sedikit waktu lagi. Sulit dipercaya. Saya benar-benar takjub. Lai Suongan melihat getaran dahsyat di dalam tungku alkimia. Tidak bisa tidak terkejut dan kagum. Saya harus mengakui penampilan tetua suci yang kesulitan. Anak itu, dia mencoba membayangkan penampilan Tetia yang sengsara dan menyedihkan. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa membayangkannya. Di dalam tungku, tubuh Tetia hampir hancur total, kedua matanya putih melotot. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka lebar matanya. Lengan yang patah juga sedang mengalami perubahan, kulit dan daging yang putus menyambung lalu perlahan tumbuh kembali, akhirnya membentuk lengan yang utuh. Tetia gembira setengah mati. Bagus, sudah mulai beregenerasi. Kawanan binatang spiritual juga menyadari perubahannya, sekali lagi menerjang ke arahnya. Tapi dia hanya tertawa lebar. Ayo maju, ayo maju. Dia dengan angkuh memprovokasi, menyuruh mereka menyerang lebih keras lagi. Di luar ruang alkimia, malam sudah tiba. Belasan jam telah berlalu, tetua suci dan semua orang masih berjaga di luar tungku. Saya belum pernah melihat seseorang menempa begitu lama. Tetua keempat melotot lebar, khawatir dengan tungku alkimia miliknya. Tungku alkimia saya, kakak seperguruan harus menggantinya. Sudahlah, mungkin begitu. Tetua suci masih tidak bisa percaya. Sungguh sulit dipercaya. Daya tahan Tetia membuat saya terkejut. Ada juga orang yang bisa menahan rasa sakit seperti itu begitu lama. Dia teringat nasib tragis murid-murid lain saat menempa sebelumnya.
Dulu juga ada murid yang tidak tahu diri, memohon saya memberikan obat. Hasilnya tidak sanggup menahan serangan binatang spiritual. Saat keluar dari tungku, tubuhnya hampir terbakar menjadi abu, seumur hidup berkultivasi hancur dalam sekejap. Namun bertemu Detya, dia sangat terkejut. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Detya bisa melewati hutan hati yang kacau. Tidak hanya tetua suci, bahkan La Suonghan pun terkejut sampai tidak sempat bereaksi. Tidak disangka dia memiliki hati kultivasi yang begitu teguh. Sebenarnya pada awalnya, ketika saya mempelajari teknik kultivasi yang kakak seperguruan tulis untuk saya, Nem Hoainan teringat isi buku itu, menemukan bahwa ada bagian peningkatan kultivasi. Karena buku itu menyebutkan semacam teknik kultivasi yang aneh, dikatakan ada seni yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi tanpa efek samping. Lai Suonghan sangat terkejut. Tapi apakah ada teknik spiritual semacam ini? Nem Hoainan mengertakkan gigi. Itu juga tidak benar. Setiap kali memikirkan rasa sakit saat berkultivasi, saya langsung berkeringat dingin. Dia bahkan ingat dengan jelas sensasi saat dia resmi memulai kultivasi teknik ini. Hidung dan mulut Nem Hoainan terus-menerus berdarah. Dia mencoba menahan sakit kepala yang hebat. Dalam benaknya tiba-tiba muncul gambaran Detya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pemandangan kakak seperguruan yang mengerahkan tubuh dewa penekan penjara dan seluruh tubuhnya bermandikan darah pada hari itu membantunya menyadari rasa sakit yang harus dia tanggung. Nem Hoainan sangat kecewa pada dirinya sendiri. Bahkan 1/10 dari kakak seperguruan pun tidak sebanding. Lai Suongnan berkata dengan terkejut, "Anak ini masih menyembunyikan apa dari kalian? Mengapa saya tidak terpikir begitu?" Nem Hoainan merasa sangat beruntung. Jika saya berkultivasi seni sesat itu sampai tuntas, saya khawatir tidak akan hidup sampai sekarang. Dia tiba-tiba berkata, "Dilihat dari usia, saya lebih tua 4 tahun dari kakak seperguruan. Namun dia bisa menahan rasa sakit yang seumur hidup ini saya sama sekali tidak sanggup menahan." Saat ini di dalam tungku, Detya sedang mencengkeram erat tanduk binatang spiritual. "Itu dia alasannya. Akhirnya aku menangkapmu. Hanya kakak seperguruan yang bisa dari tubuh manusia fana naik ke tubuh dewa." Detya berteriak kegirangan. Dihancurkan berapa kali pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tangannya mencengkeram tanduk binatang spiritual itu semakin kuat. "Kekuatanmu, tubuhmu, semuanya milikku." Tubuh Detya sekali lagi dihancurkan. Tungku alkimia bergetar hebat. Segera setelah itu adalah sebuah ledakan besar. Detya melompat keluar dari tungku dengan tubuh yang utuh. Semua orang terkejut sampai terpaku. Tetua suci berseru tak percaya. "Ya ampun!" Nem Hoainan terharu sampai meneteskan air mata. "Kakak seperguruan, kakak seperguruan!" Tetua keempat menutup matanya. "Tungku alkimia saya." Pada saat ini, tubuh Detya telah sepenuhnya berubah. Garis-garis hitam yang tadinya melingkari tubuhnya kini telah berubah menjadi merah, di puncak kepalanya bahkan tumbuh 2 tanduk panjang. Dia mengacungkan jempol ke arah orang-orang di bawah. "Tetua suci, berkat kamu, tubuh dewa penekan penjara telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhku." Lai Suongnan membuka lebar matanya, kedua pipinya merona menatapnya, lalu buru-buru menutupi matanya dengan lengan baju. "Cepat pakai celanamu." "Mukjizat, ini benar-benar mukjizat. Apakah pakaiannya terbakar habis?" "Kakak seperguruan, biar saya ambilkan pakaian untukmu." Nem Hoainan buru-buru pergi mencari pakaian untuk Detya. Setelah memakai pakaian, Detya segera menyuruh Nem Hoainan pergi memasak. "Aku lapar, buatkan bebek panggang." "Di sini kita tidak punya makanan seperti itu." Lai Suonghan diam-diam mengamati Detya, berpikir dalam hati. Tingkat kultivasi anak ini sudah mencapai tahap pengasahan tubuh. Detya sambil memakai pakaian sambil memikirkan makanan. Bahkan bebek panggang pun tidak ada. "Nanti saya harus mengusulkan kepada tetua untuk menambahkan sedikit daging panggang. Kedepannya ruang pengembangan masih lebih besar lagi." Lai Suonghan tertawa dingin, dalam hatinya semakin bertekad untuk melampaui Detya. "Saya ini putri gerbang iblis yang terhormat. Bagaimana bisa membiarkan anak ini melampauiku?" Dia memberinya sekantong pil alkimia. "Anak muda Lai,
sekantong pil alkimia ini kamu ambillah juga. Dia berpesan kepada Laidet ya. 7 hari ke depan kamu bebas beraktivitas, setiap hari 1 pil untuk memperkuat fondasi kultivasi. Ladatia menerima kantung pil obat dari tangan Suci Tua, lalu tertawa tulus seraya berkata, "Terima kasih, banyak terima kasih, Suci Tua. Saya akan menuruti nasihat Anda, jadi saya akan beristirahat selama 7 hari lalu turun gunung." Mendengar rencana Ladatia, Lakuangan dan Nam Huaingan sangat terkejut. "Turun gunung, kakak mau pergi kemana?" Ladatia hanya menjawab perlahan. "Hanya ingin pergi ke tempat lama." Tempat lama? Dulu adalah tempat paling gemilang dari sekte kuno Dupa Pembersih, tempat di mana leluhur Menghan menerima takdir surgawinya, sebuah gua keberuntungan surgawi yang diidamkan oleh banyak kultivator. Mo Tua melihat pemandangan yang hancur di hadapannya, tak kuasa menahan kesedihan. Tak disangka, tempat ini dulu memiliki ladang subur, sungai-sungai, dan mata air jernih, serta penduduk yang rukun. Kini hanya tersisa mata air kering dan tanah tandus. "Sekarang jadi begini?" Lakuanghan yang berdiri di sampingnya bertanya dengan ragu. "Semua ini disebabkan oleh sekte suci surgawi." Mo Tua mengerutkan kening dan menjawab, "Jika bukan karena bencana besar tahun itu, 3 sekte suci surgawi pun bukan tandingan kita." Nam Huaingan yang mendengar itu juga penasaran. Bencana besar itu sebenarnya apa? Mo Tua dengan suara berat menceritakan kisah lama. "Waktu sudah terlalu lama, sekarang tidak ada yang ingat dengan jelas lagi. Hanya diketahui bahwa urat spiritual di sini hancur karenanya. Ada yang bilang segel di area inti bermasalah. Namun, apakah ada segel atau tidak? Serta apa yang disegel? Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti." Ladatia setelah mendengar itu langsung melangkah maju dan berkata, "Kita hanya berdiri di sini berdiskusi tidak akan membuahkan hasil." Mo Tua tampaknya setuju dengan pandangannya, berkata, "Benar sekali." Ladatia kini berdiri di tepi jurang. Setelah berucap, Ladatia melompat turun lebih dulu. Mo Tua juga mengikuti di belakangnya. Ladatia bahkan dengan semangat memanggil semua orang. "Ayo, kita semua masuk ke tempat lama untuk mencari tahu." Nam Huainan melihat sekeliling, mengingatkan dengan khawatir, "Kakak seperguruan, hati-hati ada kabut beracun." Membuat Lai Kuanghan di sampingnya hanya bisa menghela napas tak berdaya, berkata, "Ikut dekat, ikut dekat." Mo Tua berjalan sambil memulai percakapan, bertanya kepada Ladatia, "Apa sebenarnya tujuan perjalanan ini?" Ladatia tersenyum dan dengan cepat menjawab, "Saya ingin mencari sebuah benda." "Oh," Lai Kuanghan yang berada tepat di sampingnya juga dengan cepat bergabung dalam percakapan, "Di gurun luas ini, saya khawatir sudah lama terkubur pasir dan angin, bukan?" Ladatia berbalik, senyum percaya diri tersungging di sudut bibirnya. "Tenang saja, tidak sulit ditemukan kok. Lihatlah." Dia berhenti di depan sebuah prasasti batu berwarna abu-abu kebiruan. Prasasti itu berdiri tegak sendirian di tengah gurun. "Bukankah ini dia?" Nam Huaingan menatap prasasti itu, merasa sangat aneh. Aneh sekali. Prasasti batas Ming. Kota Kuang, ini adalah jejak reruntuhan itu. Di sekelilingnya semua adalah tembok yang runtuh, hanya prasasti ini yang masih utuh seperti baru. Ladatia melihatnya tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum tipis lalu menunjuk ke arah itu, memerintahkan Nam Huaingan untuk melakukan sesuatu. Nam Huaingan setelah mendengar itu buru-buru melambaikan tangan menolak dengan panik, menyerang dengan seluruh kekuatan. "Tidak, tidak, tidak, kakak seperguruan. Ini kan artefak kuno, bagaimana bisa?" Dia belum selesai bicara, Lakuangan sudah melompat dan melayangkan tendangan ke prasasti itu. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Berteriak keras, "Jangan!" Mo Tua di samping hanya mengamati semua kejadian itu dalam diam. Seketika itu juga, Lakuangan yang baru saja menyerang prasasti, terlempar ke belakang oleh gaya pantul. Nam Huaingan melihat pemandangan ini dan terbelalak kaget. "Apa?" Lakuangan mendarat, saat ini tampaknya juga telah memahami sesuatu, mengerutkan kening dan bergumam. Benar saja, Ladatia dan Mo Tua sama sekali tidak terkejut. Ladatia dan Mo Tua sama sekali tidak terkejut, seolah sudah menduga hasil ini. Ajaib,
Bukan, Ladatia melihat prasasti yang tidak bergerak sedikit pun, berkata dengan percaya diri, prasasti batas itu sama sekali tidak terluka. Lakuang Nan berbalik dan berkata kepada semua orang, prasasti ini telah melewati bencana dan perang, namun masih bisa berdiri kokoh di tengah gurun terpencil selama ribuan tahun. Serangan kecil ini tentu saja tidak bisa melukainya. Iya, memang begitu, tapi dia masih menatap Ladatia dengan ragu, berkata, siapa sebenarnya yang melindunginya? Apakah Kaisar Abadi Minghan? Ladatia menyunggingkan senyum dan melanjutkan penjelasan. Tanah ini dulunya sepenuhnya berada di bawah perlindungan Kaisar Abadi. Meskipun sekarang hanya tersisa prasasti batas yang utuh ini. Dia meletakkan tangannya di atas prasasti yang memancarkan cahaya keemasan redup, aura menyebar ke sekeliling. Ini juga membuktikan bahwa pondasi kekaisaran masih ada, dan pada saat yang sama juga membuktikan. Membuktikan apa? Nam Huaingan tidak tahan dengan gaya bicara yang bertele-tele ini, ragu-ragu bertanya lagi. Senyum di bibir Ladatia perlahan menghilang, suaranya juga merendah. Bencana besar tahun itu sama sekali tidak mungkin datang dari luar, sangat mungkin berasal dari dalam tanah. Tepat saat ini, debu beterbangan semakin dahsyat. Lakuang Nan dengan cepat menyadari keanehan, segera mengingatkan, ada sesuatu dari dalam tanah yang naik. Tanah kini retak membentuk sebuah lubang besar. Semuanya hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Debu di depan semua orang beterbangan. Sebuah makhluk tak dikenal perlahan membuka mulutnya. Kalian. Nam Huaingan mengangkat tangan menutupi wajah agar debu tidak masuk ke mata. Mungkinkah ini adalah pelaku yang menghancurkan tanah lama ini? Debu perlahan mereda, memperlihatkan di hadapan keempat orang itu seekor siput raksasa. Di punggungnya tumbuh beberapa tentakel seperti kaki cumi-cumi. Siput itu berkata, kalian membuat keributan, mengganggu tidur nyenyak tuan besar ini. Keempat orang itu menatap makhluk raksasa ini dengan terkejut. Tidak ada yang bisa berkata-kata, hanya Nam Huaingan yang bergumam. Tidak mungkin, siput raksasa itu mengeluarkan suara aneh lalu berkata lagi, berani-beraninya berbuat lancang di wilayah tuan besar ini. Nam Huaingan yang mendengar itu langsung sangat terkejut, bagaimana siput sebesar ini bisa berbicara bahasa manusia. Siput tua itu mendengus, melihat ke arah sumber suara, perlahan berkata, tuan besar ini sudah lama berevolusi menjadi naga. Kau begitu muda tapi penglihatanmu tidak buruk. Kau langsung mengenali wujud asliku pada pandangan pertama. Keempat orang itu setelah mendengar itu, langsung menunjukkan ekspresi kagum. Apa-apaan ini? Bagaimanapun dilihatnya tetap siput kok. Apa hubungannya dengan penglihatan? Suara gegling ini benar-benar tidak enak didengar. Tiga anak muda itu, masing-masing dengan komentar mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah membuat siput tua itu sangat marah. Jangan-jangan ia benar-benar mengira dirinya naga, atau sedang menceritakan lelucon tentang siput. Lelucon siput macam apa itu? Siput tua itu tidak bisa menahan diri lagi, menerjang untuk menyerang mereka. Debu pasir seketika menutupi langit dan bumi, untungnya semua orang cekatan dan berhasil menghindar. Berani-beraninya mengolok-olok tuan besar ini, semuanya. Ladatia, matilah kalian semua. Gergol, gergol, gergol. Ladatia melihat itu melangkah maju untuk berunding. Siput besar, mari kita bicara serius. Siput tua itu semakin marah, meraung geram berkata, dasar kera, tuan besar ini akan menghancurkan kalian semua. Melihat tidak bisa diselesaikan secara damai, di wajah Ladatia juga muncul pola hitam yang menyebar dari leher hingga seluruh wajahnya. Dia berkata, kalau begitu saya tidak akan sungkan lagi, kebetulan bisa menggunakanmu untuk menguji hasilnya. Di atas kepalanya muncul dua tanduk yang penuh keagungan, kekuatan tubuh dewa penggetar wilayah sepenuhnya terpancar. Ladatia mengangkat tangan bersiap menyerang. Kemarilah, setelah berkata demikian, dia melayangkan pukulan ke perut siput tua itu. Nam Huainhan dan Mo Tua berdiri di samping menyaksikan pemandangan ini. Mo Tua tak henti-hentinya berseru kagum. Kekuatan jurus ini sungguh dahsyat. Kakak seperguruan kini sudah bisa mengerahkan seluruh kekuatan tubuh dewa penggetar wilayah. Kemajuan yang benar-benar luar biasa. Namun setelah mengamati sebentar, Mo Tua kembali berkata, hanya saja,
lapisan pertahanan siput raksasa ini tampaknya setingkat lebih kuat. Siput tua itu seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, dengan nada menghina berkata, "Bocah, apa kau sedang menggelitiki tuan besar ini?" Ger ger ger. Ladatia mendengar itu sama sekali tidak panik, malah tertawa dan menjawab, "Kau memang benar-benar tangguh." Saat ini, ada seseorang yang tidak bisa menahan diri dan menerjang menyerang. Lakuanghan sambil menyerang mengerutkan kening tidak puas. Menghadapi monster-monster seperti ini hanya bisa menggunakan kekuatan sihir. Lihatlah teknik abadi saya ini. Dia menghunus pedang panjangnya, menampilkan jurus pembekuan es. Tepat saat ini, siput tua itu membuka mulutnya lebar-lebar, menghirup udara dalam-dalam. Mau bertarung sihir? Ger ger ger. Tapi gerakan Lakuanghan lebih cepat. Dia terus-menerus menyerang tubuh siput tua itu dengan hujan embun naga perak. Namun tampaknya semua itu sia-sia. Lakuanghan hanya bisa menghela napas pasrah. Aneh sekali. Siput pun bisa menyemburkan api. Saat ini, siput tua itu menatap tajam semua orang, terus-menerus berteriak. Han yang sudah sepenuhnya dilenyapkan oleh tuan besar ini. Ger 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 ger. Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun ia menyatakan, tuan besar ini tak terkalahkan. Ger ger ger. Kali ini giliran Mau Tua yang tidak bisa duduk diam lagi. Dia mulai menampilkan jurusnya. Harus serius nih. Batu-batu di sekitarnya mulai bergetar. Energi bergelora memancar dari kedua tangannya. Gerakan batu semakin dahsyat. Di bawah pimpinan energi Mau Tua, batu-batu itu dengan cepat berkumpul. Tak lama kemudian, sesosok manusia batu raksasa muncul di hadapan siput tua itu. Mau Tua berkata perlahan, "Lihat baik-baik, inilah teknik sihir. Teknik sihir yang tidak boleh digunakan di sekte kuno, karena jika digunakan berarti harus melindungi sekte. Yang dia gunakan adalah prajurit raksasa tanah liat." Siput tua itu menatap tajam pada makhluk yang baru saja tercipta. Ada lagi prajurit raksasa tanah liat bertubuh besar yang datang. Setelah itu, Mau Tua memerintahkan, "Pergi." Prajurit raksasa tanah liat mengayunkan tinjunya dan memukul keras tubuh siput tua itu. Nem Huainghan yang berdiri di sampingnya bersorak gembira, mengira Mau Tua sudah berhasil. Tapi Lakuanghan masih sedikit ragu. Sudah selesai. Tidak benar, monster itu masih lebih tangguh. Kenyataannya memang begitu, ketika manusia batu Mau Tua menarik tangannya, lengannya hampir hancur sepenuhnya. Siput tua itu menarik diri ke dalam cangkangnya, tertawa riang dan sombong. Bagaimana kerikil-kerikil kecil bisa dibandingkan dengan cangkang keras yang telah dilatih tuan besar ini? Ger ger ger. Mau Tua mendengar ejekan ini juga tidak bisa menahan amarahnya. Siput tua itu mengerutkan tubuhnya, berputar-putar dengan cangkang kerasnya, mulai menyerang prajurit raksasa tanah liat milik Mau Tua. Benturan terjadi sangat cepat, manusia batu itu tak lama kemudian sudah terhantam patah menjadi dua. Siput tua itu mendarat di tanah sekali lagi, menerbangkan debu tebal. Ladatia harus mendirikan penghalang untuk menahan debu batu yang menerjang. Nem Huainghan pun tak bisa menahan keterkejutannya, merasa ngeri menyaksikan semuanya. Siput tua itu sangat puas dengan hasilnya, tawanya semakin keras. "Apa kalian hanya punya sedikit kemampuan ini saja?" Setelah itu, ia menyebut nama Nam Huainghan, "Adik kecil, sekarang giliranmu untuk bertindak." Panggilan tak terduga ini membuat Nam Huainghan buru-buru melambaikan tangan menolak. Tidak, tidak, tidak. Tolong jangan saya sekarang." Ladatia perlahan bersuara. Tidak buruk, tak disangka bisa berkultivasi jurus katak leluhur sejati hingga level ini. Tingkat 5, salah. Setidaknya sudah tingkat 6 ke atas, kan? Siput tua itu mendengarkan setiap kalimat Ladatia, setiap kalimat membuatnya sangat terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu rahasia inti dari klan kami?" Dia dengan percaya diri menjawab, "Aku tidak hanya tahu, tapi juga mengingat ke-18 tingkatnya secara keseluruhan." "Apa? 18 tingkat?" Cepat beritahu kakek tua ini. Tapi Ladatia bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Dia segera mengajukan syarat. "Kamu menjadi tungganganku, dan aku akan memberitahumu." Siput tua itu mendengar tawaran Ladatia, merasa sangat tidak puas. "Tunggangan? Ger ger ger. Bocah ini berani sekali.
berani menyuruh kakek tua ini menjadi tungganganmu. Ger. Ladatia juga tidak mau kalah. Cepat membalas, hanya menjadi tunggangan tapi bisa mendapatkan jurus katak leluhur sapi langit sejati, kamu sudah sangat beruntung. Si petua itu semakin mendengarkan, semakin marah. Bisa menyebut gelar dan teknik rahasia klan kami, sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Ger. Tapi kamu tidak perlu setuju dengan kakek tua ini. Kakek tua ini punya caranya sendiri. Ger. Saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan energi berwarna emas, langsung menyerbu Ladatia. Ketiganya di bawah melihat itu dan berteriak ketakutan menyebut namanya. Kakak seperguruan Ladatia, di bawah serangan si petua itu. Ladatia meraung kesakitan. Si petua melihat itu dan tertawa penuh kemenangan. Hahaha, biarkan kakek tua ini mencari sendiri di kepalamu. Ger. Selesai bicara. Ia menyemburkan kepulan asap hitam mengikuti sambaran petir tadi menyelimuti Ladatia. Di lautan kesadaran Ladatia, tiba-tiba muncul sebidang rumput hijau subur. Si petua itu perlahan melangkah masuk, melihat sekeliling dan menghela napas. Tak disangka bocah ini begitu sombong, tapi di dalam kepalanya begitu harmonis. Ger. Sepertinya ia melihat sesuatu, lalu mendengus. Ia melihat di depannya ada seorang anak penggembala kambing. Ternyata bocah ini hanya seorang penggembala kambing. Tapi ingatan tidak bisa berbohong. Krok. Selesai bicara. Ia perlahan maju mendekati anak itu. Ladatia dalam ingatan ketakutan sampai jatuh terjerembab ke tanah, berteriak, monster, bocah ini memang tubuh fana takdir fana. Krok. Si petua mengamati sejenak, lalu melanjutkan. Melihat usiamu juga tidak berubah tapi bisa berkultivasi menjadi tubuh ilahi penggetar domain. Krok. Ladatia menangis dan memohon, tolong selamatkan nyawaku. Tapi tepat saat itu, di dalam mulutnya tiba-tiba muncul sebuah mata, membuat si petua tertegun. Selah, kamu. Di dalam mulut Ladatia bahkan muncul sebuah sayap, membuatnya panik luar biasa. Ada apa sebenarnya di dalam tubuhmu? Seekor bayangan hitam terbang keluar dari mulut Ladatia, membuat si petua tak berani percaya pada matanya. Kamu sebenarnya. Gagak itu seketika muncul di depan si petua, membuatnya semakin terkejut. Krok. Apa itu? Gagak itu mendengus dingin lalu menyerbu ke arahnya. Serangannya sangat cepat, dalam sekejap sudah menghantamnya hingga terlempar ke tepi jurang. Gagak itu berubah menjadi gagak hitam, melesat cepat ke arah si petua, di belakangnya masih menyeret sebuah cakar gagak. Si petua melihat itu tak bisa menahan keterkejutan dan kepanikannya di udara. Krok. Namun saat ini ia masih tak berani percaya pada matanya. Bagaimana bisa? Krok. Kenapa kakek tua ini diserang ingatan? Krok. Pemandangan di sekitar si petua mulai runtuh. Celaka, ruang sudah kacau. Krok. Mungkinkah gagak aneh ini bukan? Ini bukan ingatan melainkan sihir penyusupan. Krok. Di depan mata, bayangan kaisar abadi muncul lagi. Ia langsung bertanya terkejut. Apalagi ini? Patung-patung raksasa mengepungnya dengan ketat. Si petua itu berteriak. Sialan kau, apalagi benda aneh ini? Krok. Masih ada ingatan sebanyak bintang di langit seperti ini. Ia melihat ke segala arah dan berseru spontan. Kenapa jadi begini? Tepat saat itu, sebuah tangan tiba-tiba mengangkat si petua. Ladatia tertawa terbahak-bahak, bertanya dengan bangga. Hehehe, menarik tidak? Kepalaku, aku hanya bisa menyalahkanmu sendiri yang mencari mati. Siapa suruh kau masuk perangkap? Ladatia mengangkat si petua itu ke depan wajahnya, berkata, harus merasakan hukuman di lautan kesadaranku. Selesai bicara. Ia tanpa sedikit pun keraguan melemparkan si petua itu keluar, berteriak keras. Pergi sana. Setelah pertarungan sengit dan seimbang, keduanya, si petua dan Ladatia, kini tergeletak lelah di tanah. Nam Huainan dan tetua Mak buru-buru berlari memeriksa kondisi Ladatia. Bagaimana kakak seperguruan Ladatia? Sama sekali tidak baik. Tetua Mak juga tidak lupa memuji si petua itu. Tak disangka si put pun bisa menerobos lautan kesadaran. Jika kepala Ladatia tertembus, wajah tetua Mak mengerut, menjadi sangat tidak enak dilihat.
sangat mungkin akan tenggelam dalam tidur abadi. Lai Xuanghan dan Nam Huainghan mendengar berita ini, ketakutan sampai seluruh tubuh mereka gemetar tak bisa berkata-kata. Kenapa jadi begini? Kakak seperguruan? Nam Huainghan tak bisa menahan kesedihannya, menangis meraung. Kakak seperguruan? Tepat saat itu, sebuah tangan menepuk pundaknya. Ladetia yang baru saja sadar, melirik Nam Huainghan, berkata dengan nada meremehkan. Berisik sekali, menangis seperti ada pemakaman. Nam Huainghan melihat Ladetia sadar, langsung bersorak gembira. Bagus sekali. Kakak seperguruan baik-baik saja. Hanya tidur sebentar saja. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Lai Xuanghan yang berdiri di samping tiba-tiba bersuara. Belum tentu begitu. Apa kamu yakin ingatanmu tidak kacau? Ladetia mengerti maksudnya, tersenyum tipis. Jadi aku harus membedakannya bagaimana? Lai Xuanghan segera mengusulkan ide. Sangat sederhana, asalkan kamu bisa menyebutkan semua teknik inti yang kamu kultivasi, maka tidak ada masalah. Sekitar hening total. Ketiga orang itu terdiam setelah mendengar itu. Ladetia berteriak marah. Masih ingin aku memberitahumu ini? Berani-beraninya menanyakan informasi terang-terangan seperti itu. Uhuk-uhuk, bagaimana kalau dicoba saja? Tepat saat itu, di pihak si Putua tiba-tiba ada pergerakan. Krok-krok, si Putua itu kini juga sudah sadar, muncul di belakang mereka. Nam Huainghan membelalakan mata, berteriak ketakutan. Lupa ada monster ini. Ladetia melihat itu sama sekali tidak tegang, berkata. Sudah tidak apa-apa. Belum selesai bicara, siput itu sudah menyemburkan. Seteguk darah segar tepat di depan mereka. Lai Xuanghan sangat terkejut, sementara Ladetia malah tersenyum puas. Energi esensialnya terluka parah, justru dia cepat menjelaskan. Setelah mengusirnya keluar dari kepalaku, aku sekalian mampir ke lautan kesadarannya untuk jalan-jalan. Siput itu gemetar, bertanya dengan susah payah. Kamu sebenarnya siapa gerangan? Krok-krok, Ladetia menyeringai. Sudah tunduk belum? Mau menjadi tungganganku? Siput itu masih keras kepala. Mati-matian tidak mau tunduk. Jangan bermimpi. Jangan bermimpi, aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Tapi kamu juga tidak bisa melakukan apa-apa pada kakek tua ini. Nguk-nguk, mendengar kata-kata ini, Ladetia dengan wajah tenang, santai membacakan serangkaian nama yang membuat siput itu mulai gemetar. Rumput kecil dari pohon besi, kelinci dang, bunga mei, binatang tulang bunga, tubuh langit biru. Tapi orang-orang di sampingnya penuh keraguan. Nam Huainghan tak bisa menahan diri bertanya, apakah ini kode? Saat ini siput itu sudah gemetar hebat, tak bisa berkata-kata. Bocah, apa sebenarnya yang kamu lihat di kepalaku? Ladetia baru saat itu tersenyum berbahaya. Leluhur siput itu sangat kuat, tapi kelemahannya justru adalah hal-hal biasa, tidak signifikan. Tubuh siput itu terhuyung-huyung, hanya sempat berteriak ketakutan beberapa kali. Kamu, lalu jatuh terjerembab di depan semua orang. Ternyata, siput itu menundukkan kepala bersujud kepada Ladetia, suaranya sangat hormat. Pahlawan agung Ladetia tak terkalahkan. Nguk-nguk, kakek tua ini bersedia menjadi lembu dan kuda. Nguk-nguk, senyum di wajah Ladetia perlahan menjadi sedikit dingin. Hehehe, sangat bagus, sangat bagus. Dalam perjalanan, Nam Huainghan tak bisa menahan diri bertanya. Kakak seperguruan, tak disangka perjalanan kembali ke tempat lama ini, kita bahkan berhasil menaklukkan binatang suci pelindung. Ladetia dengan santai berkata. Kamu pikir ini kebetulan? Melihat semua orang kebingungan, ia menjelaskan, seluruh klan siput memang adalah binatang suci sekte kuno dupa pembersih. Nam Huainghan mendengar itu tertawa gembira, bertanya pada siput tua. Belum bertanya nama agung dan gelar Anda. Siput tua itu mendengar itu buru-buru memperkenalkan diri. Kakek tua ini bernama Ngiu Fen Fen. Nam Huainghan mendengar itu hanya bisa tersenyum pahit. Tuan besar ini, Fen dari Fendo berjuang keras. Nam Huainghan tertawa berkata, Tuan besar Ngiu, nama Anda benar-benar unik. Siapa yang memberikannya kepada Anda? Tiba-tiba, Ladetia menoleh melihat ke kejauhan. Hanya melihat di seberang ada sinar cahaya perlahan terbang mendekat,
dalam sekejap sudah jatuh ke tangan Lai Detia. Nam Huainan melihat itu langsung bertanya, "Kakak seperguruan, apakah ini pesan dari bos tua?" Lai Suanghan di samping mendengar itu sedikit ragu. "Pesan dari tetua agung, apakah tetua ada pesan apa?" Lai Detia tidak menjawab. Mereka hanya memerintahkan Jiu Fenfen si petua untuk mengerahkan seluruh kekuatannya kembali ke sekte. Pemandangan berganti, beralih ke sekte kuno dupa pembersih. Tetua agung memandang orang di hadapannya, perlahan berkata, "Tak disangka kepala sekte pergi bertahun-tahun lamanya. Tapi sekarang mau kembali ke gunung." Di dalam sekte kuno dupa pembersih, cahaya matahari tersebar di seluruh ruangan, menjadikannya sangat hangat. Di tengah aula utama, sesosok tubuh berdiri sendirian di hadapan para tetua, tanpa ragu berkata, "Para tetua, sudah lama tidak berjumpa." Mendengar itu, raut wajah tetua agung langsung menggelap. "Benar, sudah hampir 25 tahun sejak kamu pergi, bukan?" "Su Angwang, kepala sekte Su, apakah kamu baik-baik saja?" Saat itu, seorang tetua berbisik, "Tetua kelima, apakah kita tidak perlu berdiri untuk menyambut kepala sekte?" Pihak lain langsung menjawab, "Kamu duduk saja di situ." Xu Wangwang dengan wajah penuh semangat berkata, "Sepertinya para tetua tidak menyambut kepulangan saya." "Ya." Tetua agung menghela napas tak berdaya. "Saya akan jujur, Su Angwang. Lalu, tahun itu kamu dipilih oleh mantan kepala sekte. Setelah itu kamu pergi dari sekte tanpa kabar berita, dan sekarang kembali. Sebenarnya apa rencanamu?" Xu Wangwang tanpa rasa takut, dengan dingin berkata, "Benar, saya tahu saya telah berbuat salah kepada kalian di sekte. Sekarang, tepat pada saat sekte menemukan kesempatan untuk bangkit kembali setelah 1000 tahun, ada sebuah mabuling yang akan terbuka. Kali ini saya membawa 8 murid alit kembali. Ia ingin mewakili sekte untuk pergi ke sana. Ia tampaknya telah bertekad untuk menjelajahi mabuling. Hanya satu hal ini, berharap para tetua bisa mendukungnya." Para tetua yang mendengar itu semuanya sangat terkejut. "Hal ini baru kamu katakan sekarang?" Tetua agung masih dengan tenang dan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Murid kepala utama sekte kita, Lai Detia, sudah diizinkan untuk memasuki mabuling." Xu Wangwang terkejut. "Apa?" Tetua agung yang duduk di kursi melanjutkan, "Bocah itu meskipun sombong, tidak menghargai siapapun, tapi sudah berkali-kali membantu sekte mengatasi bahaya. Bahkan dia mendapat pencerahan dari Kaisar Abadi dalam mimpinya. Saat ini, sekte berada pada momen krusial untuk bangkit kembali." Xu Wangwang yang mendengarnya tidak bisa percaya. Alisnya berkerut kencang. "Maksud Anda, Lai Detia sekarang lebih cocok menjadi kepala sekte daripada saya?" Tetua agung tidak mengelak, dengan tenang mengakui, "Saya memang bermaksud begitu." Sudut bibir Su Wangwang membentuk senyum dingin. "Menarik, menarik. Sekarang saya sangat ingin melihat murid kepala utama yang belum pernah saya temui ini." Di luar aula, para murid Su Wangwang telah berkumpul. Seorang gadis muda menunggu sampai agak kehilangan ketenangan, dengan kesal berkata, "Guru, sepertinya tidak berjalan baik, sudah kuduga sebelumnya." Saat itu, orang lain bersuara, "Aku sudah bilang, guru seharusnya tidak perlu kembali dengan merendah seperti itu. Itu karena mereka belum melihat kehebatan kita saja." Tepat pada saat itu, keributan tiba-tiba terdengar di dekat sana, menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh dari kejauhan. Niu Fenfen yang sedang mengangkut rombongan Lai Detia perlahan-lahan mendekat, membuat semua orang panik sesaat. Ada sesuatu yang datang ke arah sini. Lai Detia yang duduk di cangkang, terus-menerus memuji Niu Fenfen. "Cepat sekali, Niu tua." Niu Fenfen tidak berkata apa-apa, begitu saja langsung menerobos naik tangga yang curam saat itu. Lai Detia tiba-tiba memanggilnya. "Baiklah, Niu tua, ada gerbang lengkung di depan, kamu berhenti di sana saja." Niu Fenfen menerima perintah, segera menurut. Niu tua bisa berubah menjadi wujud manusia, tidak masalah, bisa masuk bersama kalian. Mendengar itu, Nam Huainan terkejut sampai terperangah. "Oh, Niu yang masih bisa berubah menjadi wujud manusia?" Niu Fenfen saat itu mulai mengerahkan kekuatan, lalu bersuara untuk mengingatkan, "Tuan-tuan,
Saya harus berubah wujud sekarang. Setelah berkata demikian, ia tidak banyak bicara lagi, meninggalkan semua orang lalu mulai berubah wujud. Ladetia yang melihat itu buru-buru melompat turun, dengan cepat mendarat. Ia mengangkat kepalanya. Melihat ada sekelompok orang asing di depan pintu, ia pun menilai tanpa sungkan. Wah, 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 formasi kepala sekte tidak main-main ya. Demikianlah semua orang terbagi menjadi dua kubu yang saling berhadapan, seolah siap memulai pertempuran kapan saja. Kelompok orang itu dengan cepat maju, seseorang mewakili untuk memperkenalkan diri. Kami adalah murid-murid Su Angweng. Maaf, siapa kalian? Ladetia yang mendengar itu, tersenyum cerah menjawab, kamu bertanya padaku, murid kepala utama sekte kuno dupa pembersih. Ladetia, itu adalah aku. Setelah itu, ia juga memperkenalkan orang lain. Yang ini adalah salah satu tetua dari sekte kuno, Tetua Ma. Tetapi ketika memperkenalkan Lai Suanghan, ia malah bercanda sampai dia sangat marah. Petugas kebersihan yang ditunjuk oleh sekte kuno, Lai Suanghan, aku akan membunuhmu. Setelah itu, Ladetia melanjutkan memperkenalkan orang-orang yang tersisa. Murid sekte kuno, Huainghan, senang bertemu, senang bertemu. Semuanya berjalan sangat lancar sampai ketika memperkenalkan Niu Fen Fen. Dan yang ini adalah, belum selesai bicara sudah dikejutkan oleh orang asing itu. Siapa kamu? Monster dari mana ini? Niu Fen Fen buru-buru menjelaskan. Tuan-tuan, Niun He kecil ini adalah Niu Fen Fen. Niun He kecil sudah berubah menjadi wujud manusia. Kalian tidak mengenaliku? Apa? Niu ya, perubahan wujudmu ini terlalu dipaksakan. Ini bukan wujud manusia, jelas-jelas ini wujud aneh. Para murid Su Angweng yang menyaksikan semua itu, semuanya terperangah. Inikah sekte kuno dupa pembersih? Sekelompok orang aneh. Semua orang dengan cepat masuk ke aula utama. Saat itu, Ladetia sedang berhadapan dengan Su Angweng, keduanya berdiri bersama. Mata mereka bertemu. Atmosfer di aula utama tiba-tiba menjadi sesak sampai menakutkan. Ketua Agung bersuara lebih dulu, memecah kesunyian. Detia, segera beri hormat kepada kepala sektamu, kepala sekte Su Angweng. Su Angweng yang melihat murid kepala utama di hadapannya agak terkejut. Tak kusangka murid kepala utamaku adalah seorang anak kecil. Ladetia tidak mau kalah membalas. Tak kusangka guru yang diberikan takdir ini kepadaku adalah seorang wanita cantik. Su Angweng yang melihat Ladetia berani menggodanya, tampaknya juga tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, aku sudah mendengar sebelumnya, memang benar seperti kata Tetua Agung. Kamu memang bocah nakal yang tidak menghargai siapapun, tidak mengenal hukum dan langit. Tapi kamu bisa membuat seluruh sekte kuno bersatu hati. Semua orang terdiam mendengarkan, ingin tahu sebenarnya apa yang akan dikatakan Su Angweng. Sesaat kemudian, Su Angweng melanjutkan, para tetua semua sangat mempercayaimu, sepertinya posisi kepala sekte ini sudah pasti kamu genggam. Mendengar sampai sini, Ladetia buru-buru melambaikan tangan menolak. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aku tidak pernah bilang aku ingin menjadi kepala sekte. Lagi pula, posisi kepala sekte ini kalau bukan kamu, tidak bisa. Su Angweng yang mendengar itu tertegun, mengerutkan kening karena bingung. Setelah itu, ia mendengar Ladetia melanjutkan. Aku masih bertanya-tanya mengapa Kaisar Abadi memberiku mimpi aneh itu. Ternyata inilah maksudnya. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Ladetia saat itu dengan lantang berkata kepada semua orang yang hadir. Para anggota sekte kuno, tidak ada yang lebih cocok menjadi kepala sekte daripada dia. Karena dia adalah keturunan Kaisar Abadi Minghan. Semua orang yang mendengar itu, aula utama pun langsung hening total. Semua terkejut sampai terpaku, belum sempat mencerna berita ini. Ketua keempat adalah orang pertama yang bereaksi, dengan suara tegas mempertanyakan Ladetia. Ucapan ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Kaisar Abadi seumur hidup tidak pernah menikah. Dari mana datangnya keturunan? Raut wajah Su Angweng menggelap. Ia pun setuju dengan perkataan tetua keempat. Tetua keempat benar. Kamu punya bukti apa? Semua orang mengira Ladetia akan memberikan bukti yang mengejutkan dunia. Siapa sangka, ia malah dengan percaya diri berkata,
Bukan aku yang mengatakan, tapi Kaisar Abadi sudah memberitahu aku dalam mimpi. Beliau juga berkata jika para tetua tidak percaya, bisa mengeluarkan lukisan leluhur untuk tes pengakuan darah. Saat itu, Su Ongweng tidak bisa lagi menahan ketenangannya, berteriak kencang, "Omong kosong, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu." Ia hanya dengan tenang menyebutkan sebuah nama, Su Nyutung. Raut wajah Su Ongweng langsung menjadi rumit. Ia perlahan melanjutkan cerita lama tentang Su Nyutung, seorang jenderal wanita yang kebetulan juga bermarga Su. Dialah gadis yang dengan sepenuh hati terpesona, setia tak berubah dan mencintai Kaisar Abadi Minghan. Namun di hati Kaisar Abadi hanya ada Su Moqiao yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, di bawah bimbingan seekor binatang spiritual yang aneh, Su Nyutung datang ke samping tubuh fisik yang ditinggalkan Kaisar Abadi Minghan, tepat saat beliau sedang menjelajahi alam spiritual. Ladet ia berbicara sampai di sini, Su Wangwang akhirnya tidak tahan lagi. "Cukup, jangan bicara lagi." Ladet ia tidak melanjutkan cerita, melainkan membuka mulutnya bertanya kepada Su Ongweng. "Bagaimana? Apa kamu ingin aku membukakan sisa ceritanya kepada semua orang?" Tetua Agung tidak memahami situasinya dengan jelas, hanya bisa terdiam tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Ladet ia berbalik dan berkata, "Huainhan, tolong bawa keluar lukisan leluhur." Lukisan Kaisar Abadi dengan cepat dibawa. Nam Huainhan dengan hormat mengangkatnya dengan kedua tangan. Lukisan Kaisar Abadi pun segera dibuka. Ladet ia tetap teguh. Ia dengan hormat mengulurkan tangan memberi isyarat kepada kepala sekte Su. "Silakan, Tiang Hong." Sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Abadi dalam lukisan itu masih memandang Tiong Hong dengan lembut. Akhirnya, dia hanya bisa menghela napas, berkata, "Baiklah." Tiong Hong menggigit jari telunjuknya dengan kuat. Darah segar segera merembes keluar. Setetes darah merah pekat dengan cepat terbang ke arah lukisan. Terdengar suara "bop." Darah segar tepat jatuh di dahi Kaisar Abadi dalam lukisan. Begitu tetesan darah meresap ke dalam lukisan itu langsung memancarkan cahaya terang. Semua orang melihat sosok Kaisar Abadi muncul. Kaisar Abadi dengan cepat melangkah ke arah Tiong Hong, tersenyum lembut mengelus kepalanya. Tiong Hong saat itu juga pelan memanggil guru leluhur. Setelah semuanya selesai, sosok Kaisar Abadi menghilang tanpa jejak. Tetua Agung yang berdiri di samping menyaksikan seluruh proses itu, berdeham lalu berkata, "Jika identitas asli posisi pemimpin sekte telah diverifikasi, maka tidak ada lagi yang perlu diragukan." Setelah itu, para tetua semuanya menangkupkan tangan memberi hormat kepada Tiong Hong. "Kami telah lancang, mohon pemimpin sekte menghukum kami." Melihat itu, Tiong Hong juga dengan hormat menundukkan kepala mengakui kepada para tetua. "Saya, Ciang, memang keturunan dari leluhur Kaisar Abadi Minghan. Sengaja menyembunyikan hal ini adalah kesalahan saya. Saya khawatir bahwa jika saya terlalu lama menyandang nama besar guru leluhur, saya akan diistimewakan, lalu lambat laun menjadi terlalu sombong, yang justru merugikan sekte kuno daripada menguntungkannya." Tetua Agung setelah mendengarnya bertanya kembali dengan ragu. "Tapi bukankah tidak sampai harus memilih cara pergi seperti itu?" "Ada satu alasan lagi." Ciong Hong dengan cepat menjelaskan niatnya. "Sekte ini telah lama merosot, namanya tidak bergema. Bakat-bakatnya layu, tunas-tunas baru tidak sempat tumbuh, menciptakan lingkaran setan, dan tidak ada harapan untuk kebangkitan sekte ini. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun ini saya, Ciang, selain berkultivasi di luar, juga tanpa henti mencari talenta, dengan fokus melatih 8 murid ini. Kepulangan saya kali ini adalah untuk menyuntikkan darah baru ke sekte kuno, membangkitkan kembali sekte." Para tetua setelah mendengar perkataan Tiong Hong, tiba-tiba merasa sedikit malu. Ternyata pemimpin sekte selalu sepenuh hati memikirkan sekte kuno. Malu, malu, malu. Setelah selesai menjelaskan, Tiong Hong kembali menoleh bertanya kepada Lai Detya, "Kamu bisa mendapatkan bimbingan dari Kaisar Abadi?" Tentu saja, sebagai seorang cendekiawan yang sepenuh hati ingin menghidupkan kembali sekte. Jadi ketika Mabeling terbuka, mari kita masuk bersama untuk membangkitkan kembali nama baik sekte. Namun, saat itu Ladetya,
Tiong Hong justru mengulurkan tangan memotong perkataannya. Tunggu dulu, dia Ladetia perlahan membuka mulut. Tempat kecil seperti Mabiling. Pemimpin sekte tidak perlu khawatir. Aku sudah memutuskan formasi terbaik. Tiong Hong melihat dia tidak menghargainya sama sekali. Dalam hati merasa sangat marah. Ternyata aku masih sangat membenci bocah brengsek ini. Saat itu, di Aula Utama, posisi pemimpin sekte telah berubah. Tiong Hong sekali lagi menduduki posisi itu. Dia saat itu baru perlahan membuka suara. Selama bertahun-tahun ini saya selalu berkultivasi di luar, belum pernah menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin sekte. Dia juga tidak lupa berterima kasih kepada para tetua. Saya sungguh harus berterima kasih kepada kalian para tetua yang selalu menopang sekte kuno. Pemimpin sekte selalu sepenuh hati memikirkan sekte, Tetua Agung menghibur. Saya sudah merasa puas mengetahui hal ini. Setelah itu, Tiong Hong kembali menoleh bertanya kepada Ladetia di bawah Ola. Ladetia, ini adalah formasi terkuat 5 orang yang kamu katakan sudah diputuskan, bukan begitu? Dia masih dengan penuh percaya diri berkata. Tentu saja, aku masih membutuhkan 2 orang dengan kekuatan tempur yang kuat. Selesai bicara, dia tanpa ragu menyebut nama. Tua Mo, Gulaudei. Gulaudei siapa? Tiong Hong mengangguk berkata, baik, saya mengerti. Tapi dia kembali menoleh bertanya kepada murid-muridnya. Murid-muridku, bagaimana pendapat kalian tentang pengaturan murid kepala utama ini? Para murid yang dibawa oleh Tiong Hong tentu saja sangat tidak puas. Masing-masing menunjukkan ketidaksetujuan. 2 tetua bisa membantu, kami tidak keberatan. Tapi dia sama sekali meremehkan kami, malah memilih 3 orang kampungan. Ladetia dan kelompoknya mendengar diri mereka diremehkan seperti itu, langsung menjadi sangat marah. Aku tidak terima kamu memanggil orang lain kampungan. Kamu bilang aku kampungan. Raut wajah Ladetia tidak berubah sedikit pun. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman, lalu bertanya, kamu bahkan belum melihat kemampuan mereka. Sebaiknya jangan terburu-buru menyimpulkan. Tiba-tiba seorang murid yang tidak terima mendengarnya langsung berani maju, dengan marah membantah perkataan Ladetia. Kata-kata ini saya kembalikan kepadamu, kamu juga tidak tahu kekuatan kami. Ladetia setelah mendengar itu tertawa terbahak-bahak berkata, haha, ada benarnya juga. Murid itu langsung menunjuk ke arah kelompok Nem Hoainan, menantang. Kalau begitu mari kita coba, bertanding 1 kali, bertarung 1 kali. Pemenang jati raja, yang kalah jati pecundang. Ladetia berpura-pura menoleh bertanya kepada kelompoknya. Kita ditantang, haruskah kita menerima tantangan ini? Apa perlu ditanya lagi? Dalam hati semua orang sedang menahan amarah. Segera tidak ada satupun yang mundur. Masing-masing menunjukkan tekad untuk bertarung, sama sekali tidak akan mundur, hanya bisa maju. Kita harus mengalahkan mereka sampai hancur lebur. Melihat kelompok Nem Hoainan dengan senang hati menerima tantangan, murid itu menjentikan jari, berteriak keras. Bagus sekali. Lalu dia memanggil orang lagi, Fei Hong, Zian, kalian bertiga berkumpul dan bersiap untuk bertarung bersama. Ada juga bintang ini. Kami adalah murid-murid terkuat yang langsung dilatih oleh pemimpin sekte. Kemenangan sudah pasti ada di tangan kami. Aura mereka membara, berteriak keras. Kemarilah, mari bertarung sampai puas. Sangat cepat. Sebuah pukulan melayang, si Fei Hong sudah dipukul oleh Feng Bintang hingga tersungkur ke tanah. Sementara itu, gadis bernama Zian dipukul oleh Lu Jianing kecil hingga menangis. Menyerahlah, aku tidak ingin menambah karma buruk lagi. Sangat menakutkan, pada saat yang sama, ada juga yang seorang murid ditendang hingga berlutut di tanah. Murid terakhir juga diselesaikan oleh Nem Hoainan. Sudah dibereskan dengan mudah. Puas, bersih dan rapi, orang itu berlutut tanpa daya. Semuanya gagal, berkata dengan sedih. Guru, murid durhaka ini telah mempermalukan Anda. Tiong Hong melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, setelah itu baru perlahan berkata. Menang atau kalah adalah hal biasa dalam pertarungan. Tidak ada yang memalukan. Saat itu, seorang murid lagi bersuara. Tapi kalah dari orang-orang sekte kuno,
kami tetap tidak terima. Mendengar kata-kata yang memecah belah dari mulut muridnya, Chiang Hong segera menyadari. Tampaknya kalian memang tidak menganggap diri kalian sebagai murid sekte kuno. Murid itu setelah mendengar itu juga terdiam tidak tahu harus berkata apa. Tiong Hong saat itu baru dengan tenang berkata, jika kalian pergi ke Mabeling dengan mentalitas seperti ini, dikhawatirkan hasilnya tidak akan sesuai yang saya inginkan. Para murid semuanya menundukkan kepala mengakui kesalahan. Guru, Tiong Hong lalu segera menasihati mereka di tempat. Serahkanlah, lupakanlah perlahan identitas sekte Tiannya, mulailah lagi dari awal sebagai murid sekte ini. Para murid mendengar itu, serentak menangkupkan tangan membungkuk menjawab, kami patuh. Saat itu, dalam hati Tiong Hong 100 pikiran bergolak. Baru beberapa bulan saja sudah membuat sekte kuno dupa pembersih memancarkan vitalitas baru. Ledet ya, aku benar-benar mendapatkan seorang murid yang sangat menguntungkan. Saat ini, kelompok Ledet ya sudah dalam perjalanan menuju Mabeling. Mereka sedang duduk di punggung New Fen, suasana hati mereka gembira. Wesh, anginnya sejuk sekali. Sampai di sebuah hutan lebat, New Fen berhenti bertanya, Tuan Besar Det ya, apakah ini tempatnya? Det ya melihat pemandangan di depannya langsung menjawab, ya, benar, kita sudah sampai di Mabeling. Di dalam sebuah hutan yang suram dan sunyi, tiba-tiba terdengar suara. Kalian tahu tidak kalau Mabeling hanya terbuka setiap 300 tahun sekali? Tak terhitung ramuan abadi dan batu spiritual berkumpul di sini, tempat tinggal berbagai jenis binatang iblis. Ternyata yang berbicara adalah seekor kura-kura tua. Kakek kura-kura berpesan kepada junior-juniornya, setiap kali Mabeling terbuka, berbagai kekuatan dari mana-mana akan berdatangan. Sekte Hotu kita ini lemah dan kecil, kalian harus tetap tenang, jangan mencari masalah, mengerti, kek? Seekor iblis batu bertanya dengan penasaran kepada kakek kura-kura. Kakek kura-kura, sebenarnya kekuatan apa saja yang akan datang ke sini? Kakek kura-kura baru saja akan menjelaskan, tiba-tiba di langit muncul sebuah kereta kuda. Apa itu? Para iblis batu begitu melihatnya langsung berebut maju dengan gembira bertanya. Itu apa? Kakek kura-kura melihat dua makhluk yang melayang perlahan di langit, dengan tenang berkata, berkepala naga berbadan kuda, ini adalah Longduma, produk khas kerajaan kuno Qingshuan. Para iblis batu bertanya dengan penasaran. Kerajaan kuno Qingshuan juga memiliki monster seperti ini, kek? Kakek kura-kura tidak menjawab mereka, melainkan diam-diam menebak dalam hati siapa orang yang duduk di dalam kereta itu. Hasil, di dalam kereta ini pasti adalah putra langit Qingshuan. Saat itu, tiba-tiba ada iblis batu lain menunjuk ke sisi lain langit, berteriak keras. Semuanya, cepat lihat ke sana, di langit. Terlihat di udara ada sebuah kapal terbang berbentuk aneh mengangkut beberapa orang bergerak di angkasa. Iblis batu itu bertanya lagi kepada kakek kura-kura. Itu sekte mana lagi? Kakek kura-kura perlahan mendekat, berkata. Biar kulihat, sepertinya rumor tentang sekte langit suci dan sekte pilar suci akan bersekutu dalam pernikahan itu benar. Intuisi kakek kura-kura mengatakan bahwa tempat ini sepertinya akan segera ramai. Di atas kapal terbang, Huan muda bangsawan dari sekte langit suci sedang berkata lembut kepada gadis di sampingnya. Bakyu, Ma Beling ini sekarang sudah ada di genggaman sekte langit suci kami. Jika kamu menyukai sesuatu, aku bisa memberikannya kepadamu. Anggap saja sebagai tanda cinta. Bagaimana? Bakyu menjawab dengan angkuh dan enggan. Tidak perlu. Apa yang kusuka akan kucari sendiri caranya untuk mendapatkannya. Tuan muda bangsawan dari sekte langit suci mendengar itu, seketika terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian dia baru perlahan bersuara. Bakyu, pertunangan kita sudah ditetapkan. Sifatmu ini sebaiknya sedikit diubah. Tapi dia belum selesai bicara sudah dipotong dingin oleh Bakyu. Sifatku memang seperti ini, kalau tidak suka ya batalkan saja pertunangannya. Tuan muda itu setelah mendengar itu matanya langsung melotot marah, mengulurkan tangan mencengkeram wajahnya. Bakyu, aku juga bisa membatalkan pertunangan ini, tapi aku khawatir saat itu ayahmu akan menangis memohon kepadaku.
Saat itu kamu akan bagaimana? Bakyu menghempaskan tangannya dengan kuat, berkata dengan marah, "Singkirkan tangan busukmu itu." Tetua Tu yang berdiri di sampingnya melihat demikian juga sedikit khawatir. "Putri, Anda ini." Bakyu mengerutkan kening dan berkata kepada Tetua Tu, "Tetua Tu, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Setelah berbicara, dia langsung melompat dari kapal terbang. Tetua Tu terpaksa mengikuti putri. "Jangan ceroboh, ayo kita pergi." Di atas kapal terbang, bawahan pangeran itu hendak maju untuk bertanya. Tetapi dihentikan olehnya. Dia tersenyum licik, "Ini adalah wilayah kita, dia tidak akan bisa lari." Saat ini, Bakyu sudah mendarat dengan aman. Dia sangat marah sampai langsung mengumpat, "Ajaran Tian Suci adalah bajingan. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya." "Putri, hati-hati. Ada cukup banyak orang dari kerajaan Suci Bao Suci di tempat ini." Tetua Tu menasihati. Tapi Bakyu semakin marah setelah mendengarnya. "Memangnya kenapa? Kalau berani, datang saja." Tiba-tiba dia mendengar suara, raut wajahnya langsung berubah, jelas terlihat sangat panik dan gemetar. Dia bertanya dengan suara bergetar kepada Tetua Tu di sampingnya. "Ada sesuatu yang mendekat. Jangan-jangan benar-benar orang dari kerajaan Suci Bao Suci?" Tetua Tu juga tidak yakin. "Saya juga tidak tahu soal ini." Suara langkah kaki semakin dekat, tetapi berbeda dengan dugaan mereka, yang datang adalah rombongan Lai Detia. Nio Fan menghela napas panjang. Akhirnya ada tempat yang lapang. Lai Detia, begitu melihat orang, langsung berseru gembira. "Akhirnya kita bertemu, sahabat." Lai Detia melihat pihak lain adalah seorang gadis, lalu menggodanya. Dilihat lebih dekat ternyata wanita cantik, mau naik ke sini untuk minum-minum. Bakyu sangat marah sampai menggertakkan gigi. "Bocah tengik, kamu muncul dari mana?" Tetua Tu di samping juga tidak bisa menahan amarahnya. Orang gila kurang ajar. Dia maju tanpa ragu. Cepat minta maaf kepada Yang Mulia Putri. Namun, sebelum mendekat, Bakyu sudah dihadang oleh sebuah tentakel. Nio Fan mengaum marah, memukulnya mundur. "Berani-beraninya mengganggu Tuan Ladet ya." Bakyu melihat Tetua Tu terpukul mundur, berteriak kaget. "Tetua Tu." Saat ini, mereka memiliki pandangan baru tentang rombongan Lai Detia yang bisa menahan satu serangan telapak tangan Tetua Tu tanpa cedera sedikit pun. Orang-orang ini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Orang-orang dari sekte kuno dupa pembersih berani-beraninya datang ke sini. Suara ini langsung menarik perhatian semua orang. Masing-masing menoleh melihat ke belakang. Ada orang datang lagi. Tetua Tu buru-buru mengingatkan Bakyu. "Putri, ini adalah kerajaan Suci Bao Suci. Saya tahu, pria itu adalah Chen Wei Hao. Di belakangnya ada satu pasukan prajurit." Dia berteriak keras. "Pergi dari Mabiling, kalian. Tempat ini bukan untuk kalian." Di suatu tempat yang sangat jauh, seekor hiu batu berlari terburu-buru sambil berteriak, "Kui Zia Zia! Kui Zia Zia!" Tetua Kui buru-buru bertanya, "Ada apa? Cepat lihat ke sana." Ada Kui Zia Zia lagi. Tetua Kui juga melihat dengan penasaran. "Oh, biar kulihat." Ternyata hiu batu itu salah mengira Nio Fan sebagai binatang Kui. Itu dia, itu dia." Tetua Kui melihatnya dengan jelas lalu menjelaskan kepada hiu batu. "Itu siput, dasar bocah. Kamu teriak-teriak apa?" Setelah itu, Tetua Kui tiba-tiba menyadari sesuatu. "Tunggu dulu, sepertinya aku sudah mengenali rombongan Lai Detia. Mereka adalah orang-orang dari sekte kuno dupa pembersih. Ini bukan tempat kalian seharusnya datang." Hiu batu yang mendengarnya semakin penasaran. Orang-orang dari sekte kuno dupa pembersih sepertinya tidak terlalu disambut. Chen Wei Hao mengancam dengan suara dingin, "Aku katakan untuk terakhir kalinya, keluar dari sini sekarang juga." Tapi Lai Detia sama sekali tidak takut, malah tertawa lebar. "Hahaha, sepertinya kerajaan Suci Bao Suci datang untuk mencari masalah." Lai Xuanhan dan Feng Ming mengamati. Chen Wei Hao langsung menyadari bahwa cara berpakaian ini sangat mirip dengan Zhang Lat Hao yang datang menantang duel sebelumnya. Mungkin setara levelnya, ya. Feng Ming yang mendengarnya ikut menimpali. Jika memang begitu,
Dia sama sekali bukan lawan Tetua Agung. Chen Wei Hao melihat Tetua Agung melangkah maju dan sama sekali tidak peduli. Dia bahkan berani dengan sombongnya memanggil nama Titu Sufu secara langsung. Kutitu, aku kira kamu orang yang tahu diri. Raut wajah Tetua Agung langsung menggelap. Chen Wei Hao, kita. Oh, saya sudah mendapat izin dari Sekte Tian Suci. Orang yang tidak tahu diri itu adalah kamu. Chen Wei Hao yang mendengarnya tidak peduli lagi. Oh, aku tidak menerima berita ini. Keluar dari sini sekarang. Suasana antara kedua belah pihak saat ini tegang seperti tali busur. Tetua Tu melihat situasi tidak beres, buru-buru menasihati. Putri, jangan berlama-lama di sini. Takut apa? Mari kita lihat kemampuan mereka sekarang. Chen Wei Hao mengayunkan pedangnya langsung ke Tetua Agung. Tidak mau pergi? Ya, kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Namun, Tetua Agung hanya mendengus dingin dan segera setelah itu memanggil jurus kaisar, membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Ini adalah jurus kaisar dari sekte kuno? Dalam sekejap, sosok jurus kaisar melesat langsung ke Chen Wei Hao. Chen Wei Hao yang melihatnya tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat kedua belah pihak bertarung, sebuah cahaya menyilaukan meledak. Yu Batu yang berdiri di samping menonton pertempuran, berseru dengan gembira. Ah! Sekte kuno dupa pembersih akan membunuh orang. Namun, Tetua Kui sedikit ragu. Tapi raut wajah Tetua Agung juga berubah, dia sangat terkejut. Apa? Tidak hanya menahan serangan, tapi juga menyerap kekuatan manifestasi Dharma. Hahaha, punya jurus kaisar. Ya, Chen Wei Hao tertawa semakin sombong. Sedangkan aku punya artefak suci kuno. Saat ini, Tetua Kui yang menonton dari luar sampai berkeringat dingin, khawatir pada sekte kuno dupa pembersih. Artefak ini kebetulan sekali bisa mengatasi transformasi kekuatan Kunpeng. Sekte kuno dupa pembersih bukan tandingan mereka. Chen Wei Hao sambil menyerap kekuatan, terus-menerus memprovokasi Tetua Agung. Bagaimana, Titu Sufu? Jangan kira punya jurus kaisar bisa tak terkalahkan di dunia. Nem Huainhan dan yang lainnya yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Orang ini terlalu kuat. Itu adalah pedang yang hebat. Chen Wei Hao tertawa lebar penuh kemenangan. Tidak menyangka, kan? Aku masih punya banyak cara untuk menghadapi ini. Hahaha. Meskipun Tetua Agung sudah merasakan kehebatan benda ini, dia masih sangat menghina Chen Wei Hao. Artefak seperti itu malah digunakan oleh orang sepertimu, sungguh disayangkan. Chen Wei Hao yang mendengarnya langsung membalas, mulutmu juga cukup keras. Biar aku menahan orang tua ini, kalian pergi dan bunuh semua pecundang yang tersisa untukku. Dia dengan cepat memerintahkan bawahannya. Maju! Tetua Agung dan Chen Wei Hao kembali bertarung pada saat bersamaan. Di punggung Yu Fen, Laidet ia melihat pasukan Chen Wei Hao menyerbu, lalu dengan gan berkata, gerombolan ikan teri sudah datang. Mereka terlalu malas untuk bertindak, menyerahkan pekerjaan ini kepada Yu Fen. Yu Fen, serahkan ikan-ikan kecil ini padamu. Yu Fen menjawab, serahkan saja padaku, jangan berani mendekat. Di antara orang-orang itu, seseorang mulai memimpin. Semuanya, targetkan monster raksasa ini. Lai Xuanhan juga tidak tinggal diam. Dia memanggil pedang panjangnya untuk membantu dalam pertempuran. Jangan harap aku akan melindungi Yu Fen. Tapi saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Lai Xuanhan, jangan ikut campur urusan orang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan gerbang iblis 9 suci kita. Terlihat seorang pria yang mengenakan pakaian gerbang iblis 9 suci membuka tirai dan memanggil, Lai Xuanhan, cepat kemari. Lai Xuanhan langsung mengenali orang itu tetapi dengan tegas menolak. Kakak senior, tidak perlu, saya tidak butuh kakak menjagaku. Dia yang mendengarnya langsung memarahi dengan marah. Bodoh, tinggal di sana akan terluka parah. Bagi sekte kuno dupa pembersih, kamu adalah musuh mereka. Saat ini, pasukan Chen Wei Hao terus-menerus menyerang Yu Fen. Mereka sangat gembira melihat Yu Fen sama sekali tidak melawan. Haim Piha, yang seperti ini hanya orang-orangan sawah saja. Yu Fen dipukuli hingga penuh luka, terlihat seperti tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Singkirkan targetnya. Mereka tidak bisa menunggu lagi dan menyerbu ke arah Laget ya dan yang lainnya.
Semuanya serang Liu Fen. Tapi ketika mereka hampir sampai, Liu Fen tiba-tiba membuka matanya, membuat mereka sangat terkejut. Dia belum mati. Segera setelah itu, seberkas cahaya emas menyala diikuti oleh gaya tarik yang sangat kuat, menyedot semua orang itu ke dalam perut Liu Fen. Kakak senior Lai Xuanhan yang melihatnya tidak bisa menahan rasa takutnya. Apa-apaan ini? Saat ini, Liu Fen sedang menikmati makanannya, mengunyah dengan nikmat. Melihat Liu Fen sudah kenyang, Ladetia baru bertanya dengan perhatian. Liu Fen, kamu tidak terluka, kan? Jangan bicara lagi, pertarungannya cukup menarik, bersendawa. Bao Qiu melihat pemandangan ini tidak hanya tidak takut, tapi matanya bahkan berbinar-binar, penuh kekaguman, membuat tetua Tu di sampingnya kehabisan kata-kata. Tetua Tu bertanya, benda apa itu? Sangat hebat. Di dalam kereta di belakang kakak senior Lai Xuanhan, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Kakak Lang, apakah kamu masih ingat benda ini? Pangeran Sengwen berkata. Saya belum pernah melihatnya. Pangeran Sengwen yang melihat Liu Fen begitu hebat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bisa membunuh banyak kultivator dalam sekejap mata, cukup menarik. Saat ini, Chen Weihao menyadari bahwa murid-murid di bawahnya telah ditelan habis oleh tunggangan sekte kuno dupa pembersih. Dia langsung murka dan berteriak keras, sekte kuno dupa pembersih, berani-beraninya menyerang murid-muridku secara diam-diam. Ingin mati? Setelah berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke tanah, langsung mengarah ke Tetua Agung. Tetua Agung sambil menghindari serangannya, mencibir, itu karena kamu sendiri yang menyuruh mereka mengorbankan diri. Segera setelah itu, Tetua Agung melancarkan jurus menggerakkan sayap menyerang ke arah Chen Weihao. Namun, artefak Chen Weihao terus-menerus menyerap kekuatan dari serangan Tetua Agung. Dia mencibir, itu Sufu. Orang tua bodoh sepertimu masih mentransfer energi kepadaku. Tetua Agung malah sangat tenang. Kalau kamu suka menyerap, serap saja. Saat ini, Ladetia sudah diam-diam muncul di belakang Chen Weihao tanpa disadarinya. Ladetia berkata, kamu benar-benar menyerang, itu bukan aku yang dulu. Marki Jianwei terkejut menoleh ke belakang. Wajah tetua Mak berubah drastis, dia menggertakkan gigi dan mengumpat dalam hati. Sialan. Namun, sebuah gelombang kekuatan merah darah melesat mendekat sambil menderu. Marki Jianwei tidak sempat menghindar, menerima pukulan telak, berteriak pilu lalu berlutut kesakitan di tanah. Dia menggeram marah. Sialan, beraninya menyerang diam-diam. Tetua Mak juga langsung menyela. Tidak hanya menyerang diam-diam, kami juga berencana mengepungmu. Semua orang dari sekte kuno dupa pembersih sudah mengepung Marki Jianwei dengan rapat. Marki Jianwei menggenggam erat pedang pusakanya di tangan, memperingatkan dengan suara serius. Kalian jangan lupa, pedang pusakaku masih menyembunyikan kekuatan tak terbatas. Paling-paling, kita mati bersama. Tetua Mak berdiri di depan, mewanti-wanti para murid di belakangnya. Kalian bertiga hati-hati sedikit, akan segera menyerang. Namun, Marki Jianwei malah melakukan tindakan tak terduga. Dia malah menaiki pedang pusakanya, bersiap kabur. Marki Jianwei mendesak pedang pusakanya untuk cepat meninggalkan medan perang. Siapa yang sudi mati bersama denganmu? Bagaimana? Lihat taktik mundurnya aku ini. Ketua Agung melihat itu juga tertegun. Trik apa ini? Monster batu melihat itu juga kehabisan kata-kata. Setelah itu, monster batu kembali untuk melapor kepada kakek gue. Ini tidak seperti yang Anda duga, kan? Ini bukan hal yang realistis. Ketua gue dan Bao Zhao bersamaan menatap ke arah Ladetia, menghela napas. Tidak disangka anak ini juga berkultivasi. Kakak senior utama dari gerbang iblis 9 suci melihat hal itu, dalam hatinya merasa sedikit tidak rela, bergumam sendiri. Setelah membereskan Marki Jianwei, Ladetia menoleh ke arah Bao Zhao, bertanya, Nona muda, apakah kau melihat jurusku tadi itu indah? Dasar bocah tengik, kau benar-benar minta dihajar. Kun Peng terbang lurus turun di samping Bao Zhao. Ladetia yang berdiri di punggungnya, bertanya lagi. Kau lihat Kun Peng kecil ini lucu tidak? Mau naik ke sini? Kau sakit. Wajah Bao Zhao muram, dengan tegas berkomentar, kalian para pria semuanya punya sifat menyebalkan ini. Ladetia tertawa, pura-pura tidak percaya.
Oh, begitu ya? Aku kira orang sejahat aku ini langka. Melihat Ladetia terus-menerus menggoda Bao Zhao, semua orang dari sekte kuno dupa pembersih juga ikut menggoda. Kakak senior sedang merayu. Semangat! Lai Suongnan menunjukkan ekspresi kesal, bergumam dalam hati. Dia suka tipu wanita seperti ini ya. Bao Zhao mendengar perkataan itu, dengan marah bertanya balik, apa maksud tipe wanita seperti ini? Saat itu barulah Ladetia berbalik untuk menjelaskan, membuat Bao Zhao dan Tetua Batu sama-sama terkejut. Aku hanya menemukan dia memiliki fisik yang istimewa, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya beberapa hal lagi. Setelah itu, Ladetia kembali memandang Bao Zhao dari atas ke bawah, berkomentar, kalau tentang orang itu, memang sangat enak. Bao Zhao tidak tahan lagi, memanggil senjatanya, berteriak marah memperingatkan. Kalau berani lihat lagi, akan kucungkil matamu. Tiba-tiba, Bao Zhao merasakan sesuatu yang aneh. Saat itu, tanah bergetar hebat, membuat semua orang terpaku. Bao Zhao menoleh bertanya pada Tetua Batu, mungkinkah Ladetia dan yang lainnya juga serentak merasakan perubahan ini, lalu berseru, oh, akhirnya tiba juga, tepat waktu sekali dalam 300 tahun. Gejolak di Mabeling semakin hebat, gerbang itu juga perlahan terbuka. Aliran energi dari dalam memancar keluar. Sesaat kemudian, gerbang itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara bergema. Penyegelan Mabeling dimulai. Tuan muda Gui melihat itu lalu tertawa. Hahaha, ayo pergi. Semua orang juga sudah bersiap, segera berangkat. Tetua Gui melihat para monster batu kecil yang bersemangat ingin menyerbu masuk, bergegas menghentikan mereka. Tidak, kita santai saja. Mabeling sudah terbuka sepenuhnya, siap menyambut semua orang. Semua kekuatan, semua tuan muda besar saat ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk saling berebut masuk, tidak ada yang mau mengalah. Cepat, tepat saat Bao Zhao dan Tetua Batu sedang mempercepat langkah maju, tiba-tiba mendengar sebuah suara. Mau lebih cepat lagi, Tuan muda Gui menangkap Bao Zhao, berkata dengan nada menggoda. Biar aku antar kau sebentar ya, sayang. Kali ini aku benar-benar tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Tetua Batu terdorong ke belakang. Dengan pasrah berteriak, lepaskan. Di sisi ini, monster batu kecil sudah tidak bisa menunggu lagi, bertanya pada kakek Gui. Kita tidak menyerbu masuk, tidak usah buru-buru, kita santai saja. Sekte-sekte besar berdatangan dari segala penjuru, kita tidak bisa bertindak gegabah. Begitu ada konflik di salah satu pihak, Lek Jianin melihat sekte-sekte lain semuanya terbang cepat ke arah Mabeling. Mau tidak mau menghela napas. Orang-orang ini juga terlalu cepat. Niu Fen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari kencang. Uyuyuyuyu. Nam Huaingan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan marah. Nanagramu tua, kau juga berusaha lebih keras. Kalau bukan karena pelayan itu menghalangi jalan, kita sudah tiba lebih awal. Tidak ada pilihan lain. Lek Jianin merasa sedikit tidak sabar, berkata. Sekte-sekte lain semuanya sudah menyerbu masuk, menunggu sampai Niu Fen hampir tiba di Mabeling. Lalu, ia mengingatkan semua orang, jangan duduk yang kokoh. Huyuyu. Setelah itu, mereka mempercepat langkah dan menyerbu masuk ke Mabeling. Kita juga harus masuk. Mereka dengan cepat masuk. Begitu masuk, pemandangan di sekitar benar-benar berbeda. Gunung hijau jernih, pemandangan seperti lukisan. Di mana-mana ada bongkahan batu kristal merah, biru, kuning. Bahkan ada beberapa area yang tampak suram dan menakutkan. Nam Huaingan berbicara lebih dulu. Ia tak bisa menahan diri untuk berseru, di dalam Mabeling ternyata punya pemandangan seperti ini. Tempat ini terlalu luas. Ladetia di sampingnya membongkar kepura-puraannya, membuatnya malu hingga wajahnya memerah. Berhentilah bersandiwara. Mabeling yang baru terbuka sekali setiap 300 tahun ini sebenarnya adalah celah dunia lain. Saat itu Tetua Agung baru beraksi. Gawat, karena warisan telah hilang, kita sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini. Tetua Mak juga ikut menimpali. Betul, sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Lak Jianin mendengar itu dan sedikit khawatir. Jadi,
Bukankah kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan saja? Lai Suonghan yang dari tadi diam, saat itu berdeham beberapa kali. Uhuk-uhuk, jangan lupa, masih ada putri ini di sini, Kak Suonghan. Setelah itu, ia menunjuk pemandangan di hadapan mereka. Semua lihat, ke arah langit ungu itu, bukankah masih ada jejak aktivitas berbagai sekte? Nam Huainan tersadar, setuju dengan Lai Suonghan, tetapi mau tidak mau bertanya-tanya. Betul, tadi aku tidak memperhatikan. Kenapa semua orang pergi ke arah itu? Lai Suonghan saat itu menjelaskan. Tentang ini, guru pernah menjelaskan, ada catatan dan peta tentang Mabeling. Bagian utara adalah bukit cahaya ungu, medannya rumit, kabut tebal tetapi banyak harta rahasia dan binatang buas sejati. Setelah terbiasa dengan medan, hasil panen akan menjadi yang terbesar. Bagian timur ada urat mineral yang bergetar, kaya akan mineral langka. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Lalu tentang bagian selatan. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Sedangkan bagian selatan, tempat itu sama sekali tidak bisa dimasuki, seluruhnya adalah tanah tandus yang sepi, hanya ada pohon-pohon kering yang layu dan mati. Jangan bicara harta karun, bahkan binatang buas tingkat tinggi pun malas datang ke sana. Semua orang mendengarkan penjelasan Lai Suongnan dengan saksama. Saat itu, Lai Suongnan mengusulkan, itu tadi adalah situasi umum Mabeling. Bagaimana kalau kita berpencar? Namun Lai Detia saat itu maju ke depan, tidak setuju dengan usulan Lai Suongnan. Pencar ketiga jalur apalagi? Semua dengarkan aku, kita pergi ke selatan. Lai Suongnan begitu mendengar perkataan Lai Detia, sang putri langsung marah. Lai Detia, apa maksudmu? Apa kau mengira putri ini sengaja menunjukkan jalan yang salah pada semua orang? Aku percaya Kak Suonghan. Betul? Aku juga melihat sang putri tidak seperti orang yang akan menipu kita. Saat itu tetua agung baru angkat bicara. Lai Detia, coba jelaskan. Lai Detia menoleh dan berkata, apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Kalau begitu, kenapa kau masih ingin pergi ke tanah tandus di selatan itu? Karena hanya di selatan yang menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Wajah Lai Suonghan penuh ketidakpercayaan, berkata, "Mamangnya kau tahu apa? Aduh, dia akan menipu orang lagi. Aduh, aku ini mendapat pesan mimpi dari Kaisar Abadi." Tetua Mak menoleh bertanya pendapat Tetua Agung. Tetua Agung, bagaimana menurut Anda? Namun ia juga tidak berdaya, hanya bisa mengikuti Lai Detia. Anak ini membawa-bawa Kaisar Abadi lagi, mau bagaimana lagi? Ikuti saja dia. Semua orang pun duduk di punggung Niu Fen dan pergi ke arah selatan. Di suatu tempat di dalam Mabeling, kakak senior Lai Suonghan sedang berbincang dengan tuan muda Qing Xuan. Cepat lihat, emas berpola 3 dari Jalan Agung, kita kaya. Qing Xuan melihat benda di tangan monster kecil itu, mencibir, benda remeh tameh ini tidak ada harganya di Mabeling. Kakak senior utama tidak setuju dan angkat bicara. Saudara Qing Xuan, emas berpola 3 juga sudah dianggap harta penting. Murid ini benar-benar beruntung. Saat itu, tiba-tiba ada monster kecil biru terbang mendekat untuk melapor. Tuan muda Qing Xuan, orang-orang dari sekte kuno dupa pembersih sudah bergerak. Mari kita lihat pilihan mereka. Monster kecil itu tidak berani menunda. Dengan hormat menjawab, justru pria bernama Lai Detia yang memimpin mereka langsung masuk ke mulut alam liar Qing Xuan di selatan. Kakak senior Lang itu setelah mendengar, hampir tidak percaya telinganya. Bagian selatan, setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. Namun Qing Xuan tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Aku bisa mati tertawa, benar-benar sekumpulan orang udik. Melihat dirinya sedikit kehilangan kendali, kakak senior Lang bergegas meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak sopan, berharap dimaafkan. Saudara Lang, tidak perlu dipikirkan. Lalu ia bertanya dengan ragu. Namun saudara Qing Xuan, mengapa Anda begitu peduli pada sekte kuno dupa pembersih itu? Qing Xuan terdiam tidak berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Qing Xuan baru angkat bicara. Murid kepala utama baru mereka adalah Lai Detia. Orang ini tidak mungkin biasa-biasa saja. Kau adalah murid sekte iblis. Pasti pernah mendengar desas-desus tentang dia, kan?
Kakak senior Lang mengangguk dan terus terang mengakui. Betul, guru dan desas-desus sama-sama pernah menyebut beberapa hal. Qing Xuan tampak berpikir setelah mendengar itu. Saat itu, kakak senior Lang kembali melanjutkan. Namun anak ini kali ini malah terus memilih pergi ke selatan, membuktikan bahwa pengetahuan mereka hanya sampai di situ saja. Mungkin begitu. Di mana-mana di tempat ini adalah tanah emas, tanah berharga, hanya wilayah selatan saja yang pengecualian. Saat ini, adegan berpindah ke arah selatan. Ma Puling, Ladetia dan semua orang ada di sana. Lai Kuanghan dikelilingi oleh serigala hantu yang tak terhitung jumlahnya. Gerombolan serigala hantu terus menggeram ke arah mereka. Melihat itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Memang pantas disebut tanah tandus, serigala hantu berkumpul sebanyak ini, sungguh menakutkan. Lai Kuanghan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, serigala hantu binatang surgawi tingkat bumi di tanah tandus, mereka suka hidup berkelompok, haus darah dan buas. Sederhananya begitu, tidak buruk, tidak buruk." Dia menambahkan lagi, "Jangan remehkan mereka. Bahkan yang tingkat rendah pun sangat sulit dihadapi." Tetua Agung bangkit, memanggil senjatanya, bersiap maju membuka jalan. "Tidak masalah. Biarkan saya yang membuka jalan." Namun Ladetia melambaikan tangan menolak. "Tetua Agung, Anda tidak perlu turun tangan." Setelah berkata begitu, dia juga dengan cepat memanggil senjatanya. Dua pedang panjang yang diterima dari Kaisar Abadi segera muncul di tangannya. Ini adalah pedang yang memancarkan cahaya keemasan aneh. Gerombolan serigala hantu melihat cahaya ini dan merasa sedikit takut. Ladetia terus-menerus mengancam mereka. "Kalian makhluk kotor masih berani mendekat," terpengaruh oleh tekanan pada pedang. Gerombolan serigala hantu melolong tanpa henti lalu berbondong-bondong melarikan diri jauh ke dalam hutan. Nam Huainhan dan yang lainnya melihat pedang panjang di tangan Ladetia dan merasa sangat gembira. Ladetia menyombongkan diri. "Kaisar Abadi telah mengizinkan aku meminjam wibawanya untuk mengusir binatang buas tak berguna ini." Hewan iblis lainnya juga perlahan menjauhi mereka. Tetua Mo melihat itu dan merasa sangat puas. Bahkan hewan iblis lain pun sedang melarikan diri. Tetua Agung perlahan berkata, "Tempat ini dulunya adalah tanah sekte kuno. Aku khawatir binatang iblis ini lebih memahami kehebatan Kaisar Abadi daripada kita." Sangat cepat, tekanan pada pedang telah mengusir semua makhluk jahat di dekatnya. Sungguh hebat, dalam sekejap semuanya bersih. Ladetia dengan gembira mengangkat pedangnya menunjuk ke depan. "Sekarang ada tekanan dari Kaisar Abadi yang melindungi kita. Ayo kita maju." Niu Fen menerima perintah. Segera mempercepat, mengaum sekali lalu membelah jalan dan melesat pergi.